Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Bagas. Kita masih dalam program Indonesia Business Forum di Eljon TV. Nah pemirsa di rumah dimanapun juga Anda berada, saat ini Bagas masih bersama Pak Deddy Rohimat tentunya yang merupakan CEO Vivere Group. Dan juga hadir masih di sini bersama kita Bapak Martinus Joni Sugiarto, founder dari Yayasan Eljon Indonesia. Dan Bagas juga tentunya ditemani oleh Laura, Putri Pariwisata Indonesia. Luar biasa sekali, nah pemirsa sahabat Eljon di rumah, tadi kita sudah mendengar cerita inspirasi luar biasa obrolan seru kita hari ini ya. Nah, saya ingin kembali lagi izin ke Pak Deddy, Pak. Saya buka dulu ya, siapa, silakan, supaya enak bicaranya, supaya jelas mukanya. Siap. Kelihatan gantengnya. Iya. Nah, loh. Hati-hati loh, nanti nggak tidur ya. Nanti bahaya lu bilang-bilang orang ganteng. Waduh, bahaya. Nanti fan-nya dalam satu malam nambah 1.000. 168. Baik nih Pak Deddy, tadi kita sudah mendengar juga ya Pak ya, kisah dari Vivere juga bagaimana Bapak terus bertahan, show must go on tadi Bapak bilang. Namun saat ini kita masih berada dalam situasi seluruh dunia ya, pandemi ya Pak ya, seluruh dunia mengalaminya. Nah kita ingin tahu nih Pak, inovasi-inovasi dari Vivere, inovasi produk juga mungkin ya Pak ya. Dan Vivere juga sudah pernah menang mebel lomba desain ya Pak ya, dan saat ini juga sedang berlomba juga di Jepang ya Pak ya. Mungkin boleh di-sharing nih Pak ke sahabat Eljon nih Pak, sahabat pemirsa di rumah juga, apa sih yang disiapkan atau mungkin ada desain sendiri khusus gitu Pak disiapkan dari Vivere? Iya, ya sebetulnya memang kami tidak kepikir ya, kadang-kadang nggak kepikir gimana kita harus berlomba, harus biar inovasi teman-teman lebih aktif supaya, karena dalam kejuaraan dan sebagainya itu kan bisa membuat orang lebih berkreatif, istas ya. Ya waktu itu sebetulnya ada dari HDII itu himpunan Interior Design Indonesia ya, HDII ya. Nah, itu ada dari teman-teman melihat, di sini banyak mebel yang luar biasa, desain dan bikin sendiri dan semuanya original gitu kan. Kenapa nggak diikut sertakan di perindustrian yang sekarang lagi ada? Nah, apa sih istilahnya? Bukan pertandingan ya, apa itu istilahnya? Saya lupa ya. Nah, itu akhirnya kami diajak yang ini bawa ke sana untuk dilombakan ya. Ya, surprise kita dapat tiga macam barang yang akhirnya menjadi good design. Ya, dan akan dibawa ke Jepang, dan saya dengar sudah di Jepang sih. Nanti good design Indonesia Jepang, ya. Untuk ikut lomba di Jepang. Di Jepang. Ya, ini sebetulnya menyemangatkan teman-teman di R&D, di desain dan sebagainya. Ya, terus berkreativitas. Anak bangsa luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa. Kalau kita lihat Indonesia itu penuh dengan talent yang luar biasa dalam desain. Ya. Nah, mudah-mudahan pemerintah terus mendukung ini supaya kita produk-produk itu bisa dijual bukan hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri ya. Dalam negeri harus dipakai produk-produk made in Indonesia ini ya. Pak Jokowi sangat mendukung ini, local content ya. Saya kira itu. Pak Deddy, tapi kan kalau kita lihat ya, di satu pihak pemerintah berupaya untuk, katakanlah dalam kutip, memperberat persyaratan-persyaratan untuk mereka mengimpor barang jadi ke Indonesia. Tujuannya adalah mendorong supaya industri dalam negeri berkembang lebih cepat. Tapi di banyak hal, industri di dalam negeri itu belum siap, Pak. Iya. Kalau Bapak melihat sebenarnya kendalanya di mana sih, Pak? Iya. Saya pikir sih memang banyak teknologi yang belum benar-benar digeluti. Ya, furniture juga sebetulnya ya, kalau kita mau bilang kita udah siap juga belum sangat siap. Iya. Ya, mungkin itu nanti di pendidikan ya, ya politeknik dan lain sebagainya. Orang-orang kita masih kurang ya.
yang dididik ke arah sana. Betul. Ya, saya pikir nanti pemerintah kan sudah menggiatkan ya sumber daya manusia dan lain sebagainya. Cuma kena pandemi agak mogok dikit dan mungkin habis ini kan mulai ini lagi. Saya kira bisa lah Indonesia ya 270 sekian juta penduduk Indonesia. Tapi kalau kita lihat kan Pak, kalau kita katakanlah di bidang-bidang tertentu, pemerintah di luar negeri itu juga berusaha untuk menghambat barang-barang dari negara berkembang seperti Indonesia untuk masuk ke negaranya. Dengan dicari-cari berbagai alasan supaya barang ini tidak bisa masuk. Katakanlah sumber barang harus ada eco-labeling. Mereka mempersyaratkan barangnya ini dari mana nih, gitu. Terus nanti produksi, ada nggak mempergunakan tenaga kerja di bawah upah tenaga kerja. Yeah. Ada nggak memperkerjakan mereka-mereka yang di bawah umur. Yeah. Bagaimana masalah limbahnya. Yeah. Itu dibuatkan persyaratan seabrek-abrek Yeah. agar barang kita itu seolah-olah tidak layak masuk ke negara dia. Itu cara mereka memproteksi industri dalam negeri mereka, Pak. Nah, apakah ini yang pasti kan itu timbul biaya semua tuh untuk mengikuti peraturan itu. Bagaimana Bapak mensiasatin itu Pak sehingga barang Bapak bisa menang lomba, bisa dikirim ke Jepang. Tadi belasan negara Bapak udah ekspor. Kiat-kiat apa yang Bapak pakai? Ya, saya pikir memang kita berproses ya. Sekarang sih udah waktunya saya pikir, untuk terus kita harus perhatikan green product. Ya. Ya kita nggak boleh lah nebang pohon seenaknya terus diambil terus dijadiin mebel dan sebagainya, itu kan jadi ada illegal logging segala dan lain sebagainya. Kita ada SPLK yang dimana sebetulnya SPLK ini kan boleh dibilang juga sangat merugikan pengrajin-pengrajin kecil dan lain sebagainya. Ya sebetulnya kalau kita mau bilang bahwa marilah pemerintah protek aja hutannya itu supaya nggak terjadi illegal logging. Kalau udah yang kayu udah keluar, tetap sudah halal dipakai. Sudah ada label eco-labelnya. Iya, Ya? jadi kita mana mungkin sih bisa beli dan potong hutan sembarangan. Saya pikir itu aja. Kalau enggak, kasihan kita biayanya juga cukup tinggi bagi yang UKM untuk ngurusin SPLK gitu ya. Ya, semoga lah pemerintah bisa menanggulangi ini, ya. Dan kami ya terus berusaha sih, ya. Seperti rotan, ya rotan kami sangat membutuhkan rotan sekarang, ya. Dari bikin furniture sampai kita bikin veneer rotan, ya, untuk dashboard mobil-mobil dan lain sebagainya. Jadi rotan pun sulit didapat. Nah, bagaimana kita bisa reboisasi ya? Ya. Jadi kita bikin ekosistem, kita dapat lahan oleh pemerintah, di antara pohon-pohon besar kita bantu menanam, selain ada yang ngambil. Gitu. Jadi terus jadi ada. Jadi karena, berkelanjutan terus ya Pak ya, produksinya ada terus karena ya? nanam rotan itu belasan tahun. Untuk mencapai 60 meter aja tingginya bisa 10 tahun lebih. Apalagi sampai yang besar seperti manau Pak ya? Iya, manau itu bisa 5 cm ke atas, bisa 15 tahun, 20 tahun gitu, ya. Dan Indonesia 80% loh. Kalau kita bisa mengganti plastik pakai bahan rotan, luar biasa kan Indonesia. Luar biasa itu memang. Ya, saya pikir ya segeralah ada revolusi ini. Jadi peranan pemerintah sangat dibutuhkan ya Pak dalam hal ini. Semua juga pemerintah harus terlibat. Kita mana berdaya tanpa turun tangan pemerintah ya. Iya, iya. Bagaimana regulasi-regulasinya Betul. yang memihak kepada industri supaya dapat supply berkelanjutan ya Pak? Iya, untuk kami tentunya harus green, harus ramah lingkungan. Saya pikir itu sudah pasti. Ya kalau orang-orang yang pembeli dan sebagainya mensyaratkan tidak boleh kerja anak di bawah umur dan lain sebagainya, itu memang harus ya. Saya pikir gitu.
Jadi kalau Laura gini belum boleh kerja ya? Belum Masih boleh, kecil ya? ini kelihatannya masih 13 ya. Ayo, 13 setelah didiskon berapa? 13 tambah 8, Mbak. Masa? Nah pemirsa semuanya, sahabat Daniel luar biasa sekali, sebuah inspirasi ya di Indonesia Business Forum untuk kita semuanya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.